Bab 2898. Tingkatan yang tak terhingga. Setelah Chen Rioye kembali ke klan Ye, seluruh klan Ye menggila saat melihat dia membawa kembali tubuh Kaisar Ye. Seluruh keluarga menggila. Bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keturunan keluarga Ye akhirnya membawa kembali tubuh Kaisar Ye. Kaisar Ye bukanlah pendiri klan Ye, namun tidak diragukan lagi dia adalah ketua klan yang paling menakjubkan dan terbaik dalam sejarah klan Ye. Dialah yang membawa klan Ye ke tingkatan baru. Dan karena tubuhnya tertinggal di alam semesta dimensional, tujuan seluruh klan Ye adalah membawa kembali tubuhnya. Di dalam aula leluhur klan Ye, semua master klan Ye berlutut, termasuk Chen Rioye. Ketua klan Ye memandangi tubuh Kaisar Ye yang berada tidak jauh di depannya dan berkata dengan suara gemetar, "Leluhur, sudah kembali ke rumah." Setelah sekian lama, di gunung belakang aula leluhur keluarga Ye, ketua klan Ye dan Chen Rio berjalan perlahan. Ketua klan Ye berkata dengan ringan, "Satu pedang membunuh seorang raja suci." Bahkan dengan Kaisar Langit kuno waktu itu, takutnya tidak mampu melakukannya. Chen Rioye mengangguk, "Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan mempercayainya." Setelah terdiam cukup lama, ketua klan Ye berkata, "Aku dengar Tuan Muda Ye membuka akademi di Tandus kuno. Sepertinya sudah waktunya biarkan orang-orang di klan kita pergi belajar." Chen Rioye melirik ke arah ketua klan Ye. Dia tahu klan Ye mulai menunjukkan kebaikan penuh kepada Mile. Tentu saja ini normal. Dunia memang seperti ini, jika kamu punya uang, semua orang pasti ingin menjadi temanmu. Setelah Frenasi kembali ke klan Si, dia segera mulai mengorganisir seluruh klan Si untuk bekerja sama dengan Akademi Guanxuan. Dia benar-benar sudah mengerti. Akademi Guanxuan dan Mile itu sama. Paha besar super, harus dipeluk dengan baik. Jadi di bawah kepemimpinannya, klan Si mulai membantu Akademi Guanxuan secara gila-gilaan. Tidak hanya itu, dia juga secara pribadi memilih banyak anggota klan terkemuka untuk bergabung dengan Akademi Guanxuan. Dia telah melihat masa depan Akademi Guanxuan. Di masa depan Tandus kuno, Akademi Guanxuan pasti akan menjadi penguasa super. Akademi Guanxuan. Setelah Mile kembali ke Akademi Guanxuan, dia segera menyerahkan cincin penyimpanan Raja Suci kepada Quincy. Quincy melirik ke arah cincin penyimpanan Raja Suci dan tiba-tiba tertegun. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mile, begitu banyak. Mile tersenyum dan berkata, "Ya." Quincy ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Untukku semua." Mile tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Quincy memandang Mile, "Kenapa?" Mile sedikit terkejut, "Kenapa?" Quincy memutar matanya ke arah Mile, "Aku tanya kenapa kamu memberikannya kepadaku." Mile tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu sudah bilang, aku adalah memutuskan hal di luar dan kamu memutuskan hal di dalam. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana berbisnis. Uang ini, dan harta benda ilahi ini lebih bermanfaat bagimu." Quincy berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Benar juga." Mile berkata, "Bagaimanapun juga, bagiku yang penting adalah uang cukup untuk aku pakai." Quincy tersenyum dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia menyimpan cincin penyimpanan. Mile tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu sibuk urusanmu dulu, aku akan bicara dengan Kuila." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Quincy melihat cincin penyimpanan di tangannya. Setelah hening lama, dia tersenyum. Di dalam akademi, Mile menggandeng tangan Kuila dan berjalan perlahan. Kuila tersenyum dan berkata, "Kak, akademi kita sudah buka di alam semesta dimensional.
Tunggu, setelah kita menangani tandus kuno dan alam semesta dimensional, maka pedang Tao kamu pasti akan mencapai tingkat tinggi yang belum pernah ada sebelumnya. Karena kedua alam semesta ini jauh lebih besar dari alam semesta Guanxuan kita. Tandus kuno. Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Jangankan alam semesta dimensional, hanya tandus kuno saja sudah jauh lebih besar dari alam semesta Guanxuan. Jika benar-benar menaklukkan seluruh tandus kuno, maka pedang Tao miliknya pasti akan meningkat pesat. Miley menarik pikirannya dan tiba-tiba bertanya, "Gadis, apa kamu tahu Lydia Gaun Polos pergi kemana?" Gaun Polos. Kuila berbisik, dia harus pergi ke peradaban alam semesta yang tingkatannya lebih tinggi. Saat mengatakan itu, dia melirik ke arah Miley, dunia tempat Tuan Pena Kebenaran Agung berada, bahkan lebih tinggi. Miley berkata dengan suara dalam, "Apakah Tuan Pena Kebenaran Agung berbeda dari dunia kita?" Kuila mengangguk. Miley sedikit penasaran, apa bedanya? Kuila tersenyum, lalu membuka telapak tangannya dan sebuah buku kuno muncul di tangannya. Dia melihat buku kuno di tangannya. Buku kuno ini adalah buku kuno tentang kesatria. Dunia di dalamnya dibangun oleh seorang cendekiawan. Jadi apakah dunia di dalamnya sama dengan dunia kita? Wajah Miley menjadi gelap. Maksudmu, dunia kita? Kuila tiba-tiba meletakkan jarinya di mulut Miley dan menggelengkan kepalanya. Kuila memandang Miley, "Kamu benar, tapi ini lebih rumit." Miley sedikit mengernyit, "Lebih rumit?" Kuila tersenyum dan berkata, "Ya. Misalnya, cendekiawan membangun cerita ini, dia menciptakan dunia alam semesta yang benar-benar baru. Namun, yang tidak dia ketahui adalah, dia sendiri hanyalah anggota dunia yang diciptakan oleh orang lain." Saat berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia mengira dialah penulisnya, tetapi dia tidak tahu bahwa dialah yang juga sedang ditulis. Miley tampak murung dan tidak berkata apa-apa. Kuila tersenyum dan berkata, "Jangan marah dan tidak boleh marah. Asal-usul kehidupan di alam semesta masih menjadi misteri hingga saat ini. Alasan dia memilih pergi, itu karena dia ingin melacak kebenarannya." Miley berkata dengan suara dalam, "Apakah dia dalam bahaya?" Kuila tersenyum dan berkata, "Tidak. Dia lebih kuat dari yang kamu kira. Tidak, kekuatannya telah melampaui tingkatan dan lingkaran yang tak terhitung jumlahnya." Miley sedikit mengernyit, "Melampaui tingkatan dan lingkaran yang tak terhitung jumlahnya." Kuila mengangguk, "Ya." Miley terdiam. Seberapa kuat Lydia bergaun polos? Memikirkan hal ini, Miley langsung menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat ini, Kuila tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jika kamu ingin melampaui mereka bertiga, hanya ada satu cara." Miley dengan cepat bertanya, "Bagaimana caranya?" Kuila serius, "Menyalip di tikungan." "Menyalip di tikungan?" Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ambil jalan pintas." Kuila tersenyum dan berkata, "Benar." Miley menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kuila tersenyum dan berkata, "Kak, jangan khawatir dengan hal-hal ini. Aku akan mengaturnya." Miley. Kuila melirik ke langit, lalu berkata, "Aku pergi sibuk dulu." "Kak, kamu bisa pergi bersenang-senang." Setelah mengatakan itu, dia memeluk Miley dengan lembut, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Di tempat, pikiran Miley sedikit berantakan. Kuila, apakah gadis ini mencoba meningkatkan dirinya ke tingkatan 3 pedang? Apakah dirinya mau terus berbaring sepanjang waktu? Miley tiba-tiba mendapati dirinya dalam dilema. Bekerja keras sendiri, sepertinya tidak senyaman mengandalkan orang lain. Memikirkan hal ini, Miley hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum. Saat ini Quincy muncul di hadapan Miley. Dia langsung berkata,
sekarang kita telah mendirikan hampir 100 akademi di tandus kuno dan masih dalam perkembangan. Dalam sebulan, kita pasti bisa membangun ribuan. Bicara sampai di sini, dia memandang Mile, kita butuh uang. Uang. Mile tertegun, lalu berkata, yang sebelumnya itu, masih tidak cukup. Quincy menggelengkan kepala, tentu saja tidak cukup. Karena kita terus mengembangkan dan merekrut talenta, biayanya besar sekali. Apa kamu tahu, bukan hanya alam semesta paralel, aku sudah mulai mendirikan Akademi Guanxuan dan Paviliun Xianbao di alam semesta dimensional. Tentu saja tidak memerlukan biaya terus-menerus. Tapi setelah beberapa waktu, beberapa proyekku akan meraup untung. Tapi sekarang, kita kekurangan uang. Saat berbicara, dia menghela nafas dengan suara rendah, perkembangan kita sangat cepat. Saking cepatnya sampai aku tidak dapat lagi memutar danaku. Mile terdiam. Pertama kali dia mendengar Quincy bilang dia kekurangan uang. Tapi itu wajar. Perlu diketahui bahwa sejak menetap di tandus kuno dan alam semesta dimensional, perkembangan Paviliun Xianbao dan Akademi Guanxuan bisa digambarkan sebagai kecepatan dewa, perekrutan talenta yang gila-gilaan, pendirian akademi yang gila-gilaan. Memikirkan hal ini, Mile ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kecepatan perkembangan kita terlalu cepat, apa mau berhenti sejenak? Quincy menggelengkan kepalanya, ini belum sampai pada titik itu. Lagi pula, setelah beberapa saat, proyek investasiku akan terbayar. Saat itu, kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan uang. Yang terpenting sekarang, kita perlu mendapatkan uang untuk menghasilkan uang. Mile sedikit penasaran, bagaimana caranya? King Quincy berkedip, arkeologi. Arkeologi. Mile tercengang. Quincy berkata, aku akan membawamu ke sana. Setelah mengatakan itu, dia langsung meraih lengan Mile, kemudian formasi teleportasi besar muncul di bawah kaki mereka. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang dari arena. Di lorong teleportasi, Mile sedikit penasaran, kita mau kemana? Quincy tersenyum dan berkata, kamu akan segera tahu. Setelah mengatakan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah buku kuno tebal muncul di tangannya. Dia menyerahkan buku kuno itu kepada Mile, untukmu. Mile sedikit penasaran, apa ini? Quincy tersenyum dan berkata, teknik pedang, sebuah keterampilan pedang yang telah aku dan Randy pelajari secara khusus untukmu, lihatlah. Mile membuka buku kuno. Begitu dibuka, cahaya putih langsung menembus alisnya. Boom. Dalam sekejap, Mile merasakan informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke dalam pikirannya. Tao pedang reinkarnasi agung. Menyerap jejak reinkarnasi yang ada di dunia dan satu pedang menebas reinkarnasi. Hanya satu baris sederhana. Mile memandang Quincy. Quincy tersenyum dan berkata, kamu tahu tentang reinkarnasi, kan? Mile mengangguk. Quincy berkata, ada jejak reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Artinya, setelah seseorang bereinkarnasi, dia akan meninggalkan berbagai jejak di dunia ini dan seiring berjalannya waktu, jejak ini akan berkembang menjadi kekuatan reinkarnasi. Kekuatan reinkarnasi ini tersembunyi sangat dalam, tapi tetap ditemui oleh kami. Saat mengatakan itu, dia melihat ke arah Mile, apa kamu tahu betapa menakutkannya kekuatan reinkarnasi ini? Mile menggelengkan kepalanya. Quincy tersenyum dan berkata, kekuatan reinkarnasi ini sangat menakutkan, di luar dugaan dan imajinasi kita. Dapat dikatakan kekuatan reinkarnasi ini berakibat fatal bagi semua makhluk spiritual. Karena semua makhluk spiritual pasti memiliki reinkarnasi. Dengan kata lain, kecuali kamu bertemu dengan Master Sakti yang dapat menebas kehidupan masa lalu dan masa kini, jika tidak, pedang kamu akan menahan segala sesuatu yang ada di dunia,
atau dengan kata lain, semua makhluk spiritual di dunia akan kesulitan untuk melawan pedang Tao reinkarnasi agungmu. Bicara sampai di sini, dia tersenyum dan berkata, sejauh ini, hanya ada sedikit orang yang dapat menebas masa lalu, sekarang dan masa depan. Selain mereka bertiga, ada dua orang lainnya. Salah satunya adalah Kuila dan juga penguasa tiada batas, Mile. Quincy berkata lagi, tentu saja, jika kamu ingin memahaminya sendiri juga bisa. Bagaimanapun juga, aku sudah mengingatkan kamu. Dengan bakat dan pemahaman kamu, harus pahami sendiri. Mile tiba-tiba berkata, katakan saja padaku bagaimana cara berlatih. Jangan buang-buang waktu. Quincy bersambung.